Just because you compare perjuangan lu sama orang lain, gila ya orang di sana si A kok nggak seberat gue ya, si B kok kayaknya mulus banget ya dan sebagainya, lu udah kalah nih. Welcome to podcast ini. Alright. Come back with us again. Iya, jangan bosan-bosan. Iya, di sini nih kok. Gue Modi, tapi nggak mut-mutan. Iya. Oke, nyambung episode-episode yang kemarin masih yang kemarin memanas sepertinya. Iya. Ya kan? Mulai mengerucut. Yoi. Karena kalau bicara komitmen itu luas ya. Luas banget ya. Kayak hamparan padang savana. Iya, karena masuk ke semua aspek, Pak. Bisa. Ya. Terakhir kita bicara soal komitmen itu ya. Kita hanya squad komitmen kita. Ya. Jangan banyak orang pengennya instan. Ya. Dan yang kedua salah pergaulan. Aduh, kok klise banget ya. Salah teman. Nggak disupport teman yang benar. Yep. Bahkan keluarga. Bahkan keluarga, family ya. Bahkan keluarga. Hati juga tuh. Oke, kita mau lanjutin yang poin ketiga atau kita langsung mau ngebahas soal nggak semua orang bisa ngidupin apa yang dia suka, passionnya itu. Nah, menurut tuh yang mana nih yang kita bahas? Seru kan? Iya. Ya udah, yang tadi yang lu bilang aja yang terakhir kayaknya lebih ya. Oh iya. Oke ya. Banyak tuh ya komentar ya. Berbahagialah, senenglah lu, bersyukurlah lu ya kan. Yeah. Kalau lu bisa punya passion lu dan passion lu bisa jadi pekerjaan yang menghidupi lu dan keluarga lu. Gak setiap orang punya kesempatan itu. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Iya. Menarik. Apakah hidup se-unfair itu? Menurut lu gimana? Tidak adil itu kah? Ya. Oke. Kalau lu menghadapi pertanyaan atau pernyataan seperti itu jawabnya gimana, Pak? Itu bukan pertanyaan yang pernyataan yang mudah kan. Ya di satu sisi. Nah, kalau gue mikirnya gini, sebelum kita berusaha menjawab yang gitu-gitu, sebenarnya balik kan gitu-gitu. Ya maksudnya yang barusan lo tanyain gitu kan. Oke. Kayak misal tadi unfair dan tidak fair. Sebenarnya gue mau balik lagi seberapa kuat lu berjuang untuk diri lu. Sebenarnya soal perjuangan sih. Ini soal perjuangan. Soal apa? Etos ya? Atau apa ya? Itu soal apa sih namanya? Soal apa ya? Bayar harga? Ya itu bayar harga masuk kan, tapi kayak perjuangan itu berarti lebih ke apa sih? Energi atau stamina atau apa ya? Enggak sih, pokoknya perjuangan itu seberapa gede perjuangan lu? Daya juang lu. Hustle ya. Bahasa kerennya hustle kan? Iya, bahasa sekarang ya. Iya, jadi gua sebelum balik ke pertanyaan itu tadi, unfair dan unfair terus bagaimana lu? Kayaknya adil atau nggak adil itu lebih kayak seberapa gede daya juang lu. Berarti gua ngomong gini. Orang yang ended up komentar bahwa itu nggak fair karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Apakah mereka cuma orang-orang yang giving up too early aja? Iya. Gue pikir kayak gitu sih. Selesainya terlalu cepat. Jadi dini gitu. Bla dini. Dia. Dini. Maksudnya perjuangannya selesai dini. Selesai itu benar. Iya. Kan nggak bisa gitu. Terlalu cepat memang nggak enak ya, Pak. Iya. Apa yang dini kan nggak asik. Kayak dulu ada sinetron kan pernikahan dini. Agnes Monica. Kan itu lu kan ngefans banget ya teman. Agnes Monica. Iya. Oke, berarti relatif ya, Pak ya. Sebenarnya relatif ya. Tapi gini, soal fair atau nggak fair ya? Kalau misalkan banyak orang ya kayak langsung mengeneralisir semuanya itu dengan ya enak kalau misalnya lo lahir udah dalam keadaan keluarga lo kaya men. Silver platter. You live in a silver platter. Pasti kan banyak yang begitu kan. Yoi. Menyalahkan kehidupan gue lahir ekonomi gue terbatas cuy. Lo gini. Kan suka begitu tuh orang-orang. Nah, sekarang kemarin kita bahas di Siapoli. Ya, kita bahas. Sekarang kita bahas partnernya. Oke. Apriani. Apriani itu backgroundnya kayak apa sih? Ini bener banget sih. Ini kayak si banget sih. Oh iya. Apriani ini dari Sulawesi ya, Pak ya? Sulawesi di desa. Dia cerita kalau waktu dulu dia
main badminton yang badminton. bikinin raket bapaknya sendiri Oke. dari kayu. Dari kayu. Karena nggak punya duit untuk beli raket. Untuk beli raket. Which is ekonominya, ayo. Itu ekonominya low. Lumayan low. Iya. Tapi dia ada di titik sekarang ini. Iya. Apakah karena dia dari ekonomi low terus kita bisa bilang itu nggak fair, itu unfair? Iya. Tapi how she ended up Iya. at her point right now? Iya. Gimana tuh netizen? Sama kan? Pasti kan kalian mungkin nggak tahu ya. Pasti menyadari sih. Menyadari. Akhirnya kan mereka bisa satu lapangan memenangkan sama-sama. Baik yang kayaknya hidupnya lebih punya banyak materi, mapan semua udah dapat semua. punya semuanya. Yang satunya nggak punya apa-apa lah kasarannya Iya, gitu ya. Sorry. Lebih maksudnya lebih bisa dibilang kayak lebih perjuangannya kadarnya lebih banyak. Bisa kok. Jagonya oke sama. Mimpinya sama-sama tercapai. Satu lapangan, ya berangkat ke Tokyo bareng kan. Bahkan maybe Apriani nggak punya mimpi sebesar itu dulu. Mungkin perjalanannya ya dia cuma love badminton. Pokoknya hidup gue inilah. Dia sesimpel I love badminton, I want to play badminton. Better and better gitu. Better and better dan akhirnya membawa dia sampai di titik ini. Dan bisa kok. Bisa kan? Bisa. Berarti kesimpulannya. Kok kita udah bujuk kok kesimpulan aja lu dini juga. Kesimpulan dini udah. Karena kesimpulannya bisa luas lagi. Luas lagi ya. Jadi kesimpulannya gini dong, Pak. Gimana tuh? Orang yang bilang itu nggak fair lah. Ya. Itu orang-orang yang lahir di silver platter lebih oke lah dan sebagainya. Iya. Pada akhirnya orang giving up their dream, orang giving up their commitment, ya kan? Iya. Karena mereka takut lapar aja dong. Mereka takut sama perut mereka kelaparan, mereka takut sama omongan orang lain kalau misalnya gue nggak punya penghasilan sebegini, gue nanti dicaci orang. Omongan orang. Masuk lagi ya berarti. Gue umur segini kalau nggak merit. Nanti kayak orang jadi, nggak laku lu. Ya, ada apa-apa nih lu pasti. Akhirnya siapapun yang datang sikat. Cacing banget. Jadi obral ya. Obral. All item 70%. Tapi yang hitam doang berarti all item. Ini hitam kita. Enggak. Gue sih pusing kalau ya dengan yang begitu sih. Gue sebenarnya percaya banget sih, Pak. Oke. Gue sebenarnya percaya banget bahwa semesta ini love hard working people. Orang yang keras kepala dengan apa yang dia mau. Gue nggak bicara soal filosofi The Secret ya. Gimana apa yang lu mau dan apa yang lu yakini akan terjadi juga pada akhirnya. Gue nggak gitu karena gue juga ada di satu titik. Gue sudah pernah ngalamin. Gue believe in something. Gue kerjain itu dan gagal. Gagal ya? Oh iya dong. Oke. Itu kayak ceritain orang nggak pengen denger kan? Ya itu orang yang jarang orang obral, jarang orang expose gitu kan. Kenapa sih? Ya orang kok jarang banget ya. Gue lihat kayak cerita-cerita orang sukses pasti yang di expose yang sukses. Tapi ya ada juga sih yang kayak cerita penderitaannya juga di expose sih. Dan gue lebih respect yang berani memperlihatkan sisi penderitaannya juga sih. Daripada sisi bling-blingnya kalau gue bilang sih. Jadi gue sebenarnya setuju banget sama lu. Sebenarnya nggak ada kata-kata itu nggak fair lah, itu nggak adil lah buat orang yang nggak punya kesempatan. Menurut gue bener. Cuma karena lu giving up too early aja, terlalu dini aja. Iya. Lu nggak tahu kan kalau lu tetap struggle di situ, even pacar lu waktu itu akhirnya nggak setuju sama pandangan lu dan ninggalin lu. It's okay dan lu orang yang giving up too early pada akhirnya nggak bisa ngerti. Kalau dia tetap hustle di situ, tetap punya daya juang di situ, pintu pun akan terbuka gitu. Pasti. Semesta pun akan mendukung. Mestakum gitu kan. Semesta ya. Iya, benar banget sih. Jadi sebenarnya gua nggak berpikir bahwa hidup ini itu kayak misalkan adil nggak adil. Ini kayak lebih perjuangan lu seberapa sih cuy? Yoi. Ya, kayak lebih ke situ sih.
Jadi kayaknya kita harus keep moving gitu kan. Terus keep moving dan keep hustling dan keep believing what you want. Karena pada akhirnya semua itu tetap kena proses, Pak. Oh iya. Mau yang lu startnya dari yang sudah punya macam-macam, mau yang lu startnya dari very bottom dan nggak punya apa-apa. Hidup ini kayaknya gue melihat mereka akan selalu hidup ini akan selalu memberikan ujian untuk memurnikan lu benar-benar mau di situ atau enggak. Kayak lu musik nih. Oke. Dikulitin banget nih ya. Yes, hidup akan menguji lu, Pak. Ketika lu I'm gonna live with my music. Iya kan? Iya. Diuji bener deh. Pandemi datang. Pandemi cerah lo tetap nggak nih? Kalau lu tahu ya guys ya. Si Modi ini dulu dia sempat kerja kantoran ya, Pak ya? Gue sempat kerja kantoran. Sempat kerja kantoran di Jakarta. Ya enjoy juga sih. Enjoy juga. Dengan income yang stabil. Bahkan apa? Ya bahkan bisa menikmati banyak hal. Enjoy-nya kebablasan. Gitu. Karena ada duit gitu kan. Ada duit. Terus ya istilahnya mental anak rantau yang belum kuat lah ya kan. Jadi penasaran pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tapi ya gue gak nyentuh hal-hal yang berbahaya gitu ya. Dan semakin mendekat ke usia quarter life crisis, gue jadi bertanya. Kosong, bingung lu. Iya, dan akhirnya masa mentok sih di kantoran doang? Nah, gitu kan? Iya, itu pun kayak someone say to me kan gitu. Gue punya teman Stevie Ewo kan waktu itu dia ngomong, dia musisi juga udah lebih inilah. Lebih sengklek lah dia. Apa ya kita undang oke nih ya kan? Iya, untuk memberi kesengklekan itu. Ya kayak dia kami kan bilang kayak gitu kan. Jadi menurut gua iya itu gimana cara pandang lu sama hidup sih. Cara pandang kalau lu memang punya mimpi terus lu bisa struggle, semua akan fair kok. Iya kan, memang mungkin waktunya nggak sama, nggak berbarengan. Nggak bisa, waktu kan iya, waktunya gua dan waktunya mereka dan dia pun berbeda iya kan. Kita juga punya energi yang maksudnya gini, kita kayak gini kan, gue lanjutin yang tadi. Si Modi ini yang dulu udah settle kantoran mendekati usia 25, kosong, bingung. Akhirnya memutuskan untuk lepas, balik ke panggilannya sebagai seorang musisi. And boom, pandemi hit. Keren banget kan gitu kan. Kalau bisa ngomong antip. Tapi kan itu bagian dari proses. Dan gue gak kehilangan etos gue gitu kan. Dan lu ngerasa itu gak fair gak sih? Lu ngerasa itu fair atau itu gimana? Sometimes keadaannya gak fair. Tapi kan yang ntar bisa bikin fair adalah gue tetap jalan gak sih di jalan ini gitu. Kalau misalkan gue quit nih. I'm quit. Lu being realistic. Kata orang lu being realistic. Iya. Mengerjakan apa yang sekarang menghasilkan lebih kelihatan dari apa yang gue kerjain yang nggak kelihatan. Apa? Buka toko. Misalkan karena lu punya kan. Lu punya. Kayak orang tua ada. Mungkin nggak usah gitu men. Teman-teman juga bakal kan, lu akan lebih gampang ketika lu sama teman sekarang buka apa usaha apa yang lebih ini. Ya tapi kalau misalkan itu nggak panggilan lu akan pasti nggak akan maksimal gitu loh. Karena yang lu kerjakan kan berarti sekarang kan sebuah sebuah obat dari ketakutan lu yang lu kerjakan. Yang sebenarnya kan gini, ketakutan doang ya. Iya, ketakutan lu kan. Iya, berarti kan soal nasi, soal perut. Nah, lu cari nih obatnya kan. Ya udah lu cuma bisa mengobati itu doang. Terus what's next? Lu enggak ngerti, tapi energi lu udah gede banget di situ kan. Lu bawa energi lu di situ. Ya. Lu mau enggak mau harus komit di situ. Akhirnya balik lagi kan, dibutuhkan komitmen kan. Tapi terus balik lagi. Ngerelate lagi nih cabang nih kayak main-main gitu kan. Komitmennya jadi jadi sesuatu yang akhirnya. Berarti gue bisa ngomong gini, Pak. Gimana tuh? Ketika lu komit dengan hal yang salah, komitmen itu berubah jadi jebakan, Pak. Komitmen jadi jebakan. Dan jangan salah, jebakan itu akhirnya akan melahirkan jebakan-jebakan baru yang lainnya. Jadi perangkap, Pak. Jadi perangkap. Dan ingat, satu perangkap ke perangkap yang lainnya. Itu hati-hati sih. Oh, that's deep. That's deep. Ya kan, perangkap satu ke perangkap lainnya. Lu nggak bisa kan bayangin hidup lu sekarang ini, ya kan? Giving up your music, my dream istilahnya, your passion, your dream, main bass setelah jadi executive producer lah dan sebagainya. Terus ended up
wake up every morning, Ya. kerja di toko, itu lu banget nggak? Ya. Itu good loh, Pak. Oh, Lu menghidupi itu. lu menghidupi keluarga lu. Iya. Lu menghidupi mungkin calon pasangan lu. Iya. But Gue akan denial sih di satu waktu. gimana? Ketika You can imagine your life. gue pernah being like that. mengimajinasikan itu. Yes. Dan langsung kayak gue, come on, enggak gitu kan. Tapi bukan terus gue jadi kekanak-kanakan ya, maksudnya nggak realistik ya. Yes. Gue realistis. Yes. Realistiknya adalah ya gue kerjain aja tiap hari perkara soal musik gitu kan. Gue kerjain apa yang baru buat gue pelajarin itu, ya kan. Kan musik kan luas kan, ada Yes. A, B, C dan D dan. Nah ini nih kita akan bahas suatu saat tentang gini. Banyak orang di Indonesia ini suka begini, wah lu ngerjain banyak hal lu nggak fokus lu. Nah ya kan. Yes. Tapi lu tahu nggak di Amerika sana atau di dunia Barat sana banyak orang itu bisa punya keahlian yang banyak. Lu tahu nggak pemain film bisa jadi MC pembawa acara, bener nggak? Bisa sih. Misal Morgan Freeman. Ya, dia main itu kan, main film. Iya. Tapi jadi pembawa acara juga. Yoi. Terus bikin acara juga kan di Netflix ya, pokoknya yang tentang ancient world gitulah. Oke. Iya kan? Iya. Berarti terus lu mau bilang nggak fokus lu main film lah. Jadi gini ya Pak ya, Bener kan? kita sekalian closing aja ya. Closing kan itu seru kan? Seru itu. Seru kan? Makanya Jadi kita yakin bahwa sebenarnya nggak ada yang fair nggak fair dan itu ya. Iya. Cuma memang kadar perjuangannya berbeda. Kadar perjuangannya. Dan lu memang diciptakan kalau lu perjuangannya lebih kuat. Percayalah bahwa lu Ya. berarti orang yang lebih kuat. Ya lu harus berjuang. Sejak dari lahir dari sperma tuh kan waktu meluncur tuh. Itu kan udah. Dan lu udah menang. Iya kan udah menang. Memang lu kudu punya mentalitas orang menang. Dan poinnya adalah untuk setiap orang yang komen bahwa wah lu mah nggak bisa nyamain semua orang begini begitu begini, lu nggak bisa nyamain yang wah happy silver platter dan sebagainya. Poinnya adalah sebenarnya dari awal banget ketika lu udah compare lu udah kalah. Ketika lu compare lu kalah ya. Ketika lu compare lu kalah. Ketika lu compare lu kalah. Ketika lu memperjuangkan hidup lu, memperjuangkan mimpi lu, apapun dan hasilnya. lu giving up just because you compare hidup lu sama orang lain, just because you compare perjuangan lu sama orang lain. Gila ya orang di sana si A kok nggak seberat gue ya, si B kok kayaknya mulus banget ya dan sebagainya. Lu udah kalah. Lu udah kalah. So don't compare. Do not compare. Comparison is the tools of devil. Gila ya, deep banget nih. Oke, closing. Oke, segitu dulu podcast hari ini. Semoga bermanfaat. And as always, keep the wheel rolling. See you next time. See ya.